أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi penyebab masuknya kita ke dalam surga, insyaAllah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang adab makan dan minum, dan itu berhubungan dengan fikih makan minum, namun mengingat hari Senin lusa kita akan memasuki bulan Zulhijjah, maka kita alihkan sejenak judul kita untuk membahas fikih-fikih yang berhubungan dengan amalan-amalan di dalam bulan Zulhijjah. Sebelum kita melihat tentang amal-amal yang dianjurkan oleh syariat di dalam bulan Zulhijjah, maka perlu kita pahami lebih dahulu bahawa bulan Zulhijjah, itu tepatnya pada hari Senin lusa, itu sudah masuk 1 Zulhijjah, itu dia punya kemuliaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Zulhijjah ini bukanlah bulan biasa, dia bulan istimewa. Nabi SAW menyebutkan dalam salah satu hadis yang sahih, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang. Ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang, artinya setara pahalanya yang diberikan oleh Allah kepada yang beramal saleh di dalamnya. Syahra Aidin, dan kedua bulan itu ada hari raya di dalamnya. Kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya. Apa dia? Yaitu Ramadan wa Zulhijjah. Ramadan ada Idul Fitri, Zulhijjah ada Idul Adha. Jadi Nabi memberi isyarat 2 bulan ini itu bersaing dalam pemberian pahala. Jadi sederhananya Zulhijjah itu adalah saingannya Ramadan. Tapi kenapa orang tidak terlalu berkesan dengan Zulhijjah, tetapi kalau datangnya Ramadan itu luar biasa penyambutannya? Ya, karena ada beberapa faktor. Di antaranya Ramadan itu dilakukan serentak oleh kaum muslimin, jadi langsung begitu masuk Ramadan, puasa bersama, sahur bersama, lalu malamnya juga dihidupkan bersama melalui qiyamul lail. Bahkan bau-bau Ramadan itu sudah ada sebelum datangnya Ramadan. Dari bulan Sya'ban itu orang sudah mempersiapkan Ramadannya. Ada yang membersihkan gerobaknya untuk kembali berjualan mi calua dalam Ramadan. Ada yang sudah bersiap-siap membeli berbal-bal pakaian untuk dijual dalam Ramadan. Jadi bisnismen pun sudah mulai bergerak. Bahkan sirup marjan pun sudah muncul di televisi. Artis-artis sudah pakai baju gamis. Jadi ini kesan ini tertangkap lebih awal, sehingga orang menyambut Ramadan itu dengan serentak, auranya dapat, ya.
Tapi Zulhijjah ada orang yang tak tahu apa-apa. Bahkan cukup banyak yang tak tahu hari Senin depan ni itu sudah 1 Zulhijjah, tak tahu pun. Ya. Dan bahkan tidak yang memiliki kurban pun tidak sadar bahawa besok hari terakhir dia dianjurkan untuk tidak lagi dia hari terakhir untuk boleh memotong kuku dan bulu. Jadi besok yang memiliki kurban itu jangan lagi besok hari terakhir untuk memotong bulu dan kuku. Jadi Bapak Ibu yang mau bersih-bersih sebelum datangnya Zulhijjah, besok terakhir hari Senin itu sudah dimakruhkan memotong kuku dan bulu. Ya. Tapi intinya yang mau kita bilang bahawa orang menghadapi Zulhijjah itu tidak sehebat menghadapi Ramadan. Bahkan banyak yang mengabaikan dan tak tahu apa-apa. Tiba-tiba sudah hari raya. Ya. Jadi terlewatkanlah Zulhijjah tanpa berbuat apa-apa. Padahal Nabi mengatakan bahawa Zulhijjah adalah saingannya Ramadan. Ya. Jadi begitu besar pahala yang Allah tawarkan di dalam Zulhijjah. Ya. Kemudian Allah juga bersumpah dengan hari-hari terbaik yang telah diciptakannya sendiri. Di antaranya ketika Allah mengatakan wal fajri wa layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi hari yang 10, wa layalin 'ashr. Nah, hari yang 10 ni apa? Sebagian ulama dalam tafsir menyebutkan iaitu yang dimaksud adalah 10 malam terakhir Ramadan. Ada yang mengatakan 10 hari pertama Muharram. Tapi pandangan yang paling banyak itu menyebutkan bahawa yang dimaksud walayalin 'ashr adalah 10 hari terakhir, 10 hari pertama Zulhijjah. Ya, 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Namun orang Arab ketika menyebut hari itu dimulai dari malam. Walayalin. Jadi bukan hanya bermakna malam. Orang Arab kalau menyebut lailah dalam hitungan hari itu juga bermakna hari. Karena hitungan dalam Qamariyah hari itu dimulai dari maghrib. Kalau kita memulai dari siang menghitung hari, walaupun kita tahu jam 12.00, tapi ketika matahari keluar kita mulai menghitung itu siang pertama. Makanya warung di kita kan warung siang malam. Ya, di mana-mana siang malam. Tidak ada yang warung malam siang. Ya, jadi orang Arab menyebut siang malam itu lailan wa naharan. Kalau diartikan malam siang. Ya, nah jadi sampai Allah bersumpah di atas nama 10 hari pertama Zulhijjah. Saking mulianya 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi Zulhijjah ni fokusnya pada 10 hari pertama. Di situ bertumpuknya amal. Ya, bertumpuknya amal saleh. Kemudian Zulhijjah juga termasuk bulan haram. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan inna iddatas syuhur 'indallahi 12 syahran, sesungguhnya dalam setahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, 4 bulannya 4 bulan yang haram. Mana 4 bulan haram dijelaskan oleh Nabi, yang 3 berturut-turut, yang 1 terpisah. Yang berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Karena dulu ada sebuah pantangan, iaitu haram berperang, mengumandangkan perang, dan haram melayani perang dulu. Lalu kenapa sekarang Iran berperang? Ya, mereka bukan berperang, tapi karena sudah diperangi, maka wajib melawan kalau sudah diperangi oleh orang-orang kafir. Ya. Nah, jadi Ibnu Abbas mengatakan barang siapa beramal saleh di dalam bulan haram, maka dikali lipatkanlah pahalanya. Dan barang siapa yang beramal maksiat atau bermaksiat di bulan haram, maka dikali lipatkanlah dosanya. Nah, ini kita sedang berada di Zulqa'dah.
hari Minggu besok selesai Zulqa'dah, berarti ganti ke Zulhijjah. Ini sama-sama bulan haram. Ya, bulan haram itu hati-hati kerana dia istimewa di sisi Allah. Ya, kalau beramal saleh dikali lipatkan, kalau bermaksiat dikali lipatkan. Ya. Kemudian yang terakhir dalam mengingat bulan Zulhijjah, yang difokuskan adalah amal saleh. Jadi bukan berlalunya hari lalu menjadi baik begitu saja. Ya. Kita kadang-kadang sering mendengar dari nenek-nenek kita, ini hari baik, hari tak baik. Ya. Di dalam pandangan Allah semua hari baik. Cuma di antara hari-hari baik itu ada hari istimewa. Ya. Jadi semua hari baik, tidak ada hari yang tak baik. Dan istimewanya hari di sisi Allah itu karena amal saleh yang ditawarkan Allah di dalamnya. Jadi yang disebut dengan hari istimewa, hari yang amal saleh ditawarkan lebih hebat daripada hari-hari yang lain. Dia menjadi hari terbaik. Sepanjang hari 24 jam itu hari waktu yang baik. Tapi waktu yang paling istimewa di tengah malam, sulusul lail. Allah turun di tengah malam, di sepertiga malam. Lalu Nabi mengatakan semua yang meminta diberikan, semua yang berdoa dikabulkan, semua yang memohon ampun diampunkan. Waktunya kapan? Sepertiga malam terakhir menuju ke salat subuh. Nah, jadi ada waktu yang terbaik. Ini kalau seandainya nenek-nenek kita mengatakan nyoroget, nyorohanaget, itu indikatornya apa? Standar mengatakan ada hari tidak baik, ada hari baik apa? Kalau di sisi nenek-nenek kita, ya. Biasanya apa standarnya? Yang kepercayaan terhadap kebiasaan yang pernah terjadi atau primbon. Jadi muncullah banyak khurafat dan takhayul di sekeliling orang-orang yang merasa bahwa ada hari baik, ada hari tak baik. Mulai itu pegah bawa sampai truk baik pegat acara bauronyo uronyan seum nanti baik pegat acara bak bulan Safar kanyan bulan seum. Padahal sekarang kan sudah tidak menentu cuaca, kadang-kadang teum, kadang-kadang nepi. Nanti hang gebi mengkahwin bak bulan Syawal, jangan buat akad nikah di bulan Syawal, itu nanti tidak baik segala macam. Apa yang jadi landasan tidak baiknya? Nabi SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nabi itu menikah dengan Aisyah di bulan Syawal. Datang kita orang ini hari ini telah merasa bulan Syawal itu tidak baik. Kalau kita tanya apa salah bulan Syawal, enggak tahu juga. Paling enggak dengar kata nenek Tuhalem yang lebih Tuhalem awai. Anjirnya untuk megahlam kalau lahir di hari Rabu orangnya keras. Jadi kalau hari Rabu itu keras, bapak yang lahir hari Rabu orangnya keras. Nanti kalau lahir di hari Jumaat yang kok ged orang yang saleh orang. Makanya gara-gara kejadian-kejadian ini ada ibu yang minta sesarnya di hari Jumaat. Ujungnya penjual sabu juga. Lahir orang Jumaat but mekat sampai. Ini tidak ada yang namanya hari baik, hari buruk, tidak ada. Anehnya ada orang-orang yang mengatakan orang Senin Kamis hari baik. Buatlah walimah di hari Senin, buatlah walimah di hari Kamis. Padahal ketika kita baca hadis, Senin dan Kamis itu di sisi Allah baik dengan adanya amal saleh puasa sunnah. Sehingga Nabi mengatakan tu'radul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis, diangkatnya amal di hari Senin dan hari Kamis. Wa ana uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka kalau amalku diangkat, tertulis dalam catatan amal aku sedang puasa. Jadi kan karena amal itu diangkat sebelum maghrib. Jadi sebelum kita buka puasa diangkat amal. Maksud Nabi setiap Senin Kamis tertulis di catatan amal ketika malaikat mengangkat amal itu sedang puasa. Sedang puasa. Datang hari Senin berikutnya sedang puasa. Berarti bagusnya hari Senin dan Kamis karena adanya amalan puasa. Bagi yang tidak puasa itu hari biasa saja.
Tapi hari ini kemudian dirubah, imannya dirubah, sang-sang orang Senin hamehnya urogat. Hana puasa hana popo pegat walimah ba orang Senin, gara-gara ada pegat walimah musabah dak semua yang hana puasa. Ini akibat apa? Pemilihan atau mendeskripsikan ya, suatu keadaan dengan gaya sendiri. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Zulhijjah ini diistimewakan oleh Allah, terutama 10 hari pertamanya. Kenapa? Karena amal saleh yang ditawarkan dari 1 sampai 10 itu bahkan hampir-hampir menyaingi Ramadan yang jumlahnya 30 hari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ma min ayyam al-amal as-salih fiha ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر." Jadi kata Nabi, kalau ada orang yang beramal saleh di sepanjang hidupnya, tidak ada yang lebih dicintai Allah amal salehnya kecuali terjadinya di 10 hari pertama Zulhijjah. Maksudnya di antara semua amal saleh yang kita lakukan di 360 hari versi Qamariyah, yang paling dicintai Allah yaitu ketika orang beramal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Ya. Lalu para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah orang yang berjihad di jalan Allah kalah pahalanya dengan orang yang beramal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah? Maksudnya karena tadi Nabi mengatakan tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih dicintai kecuali orang beramal saleh 10 hari pertama. Sehingga membuat sahabat merasa, jadi kalau begitu orang berjihad apa masih kalah pahalanya? Karena mereka yang sahabat tahu itu jihad itu amalan tertinggi di dalam Islam. Apa jawaban Nabi? Walal jihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah pun kalah pahalanya, illa kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi wa lam yarji' bizalika min syai'. Kecuali orang yang berjihad itu keluar dari rumahnya dengan membawa jiwanya, membawa amalnya, membawa hartanya, dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Maksudnya syahid, gugur medan perang. Jadi kalau sudah gugur di medan perang, tidak pernah kembali ke kampung halamannya, itu baru bisa mengalahkan pahalanya orang yang beramal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi mudah-mudahan kalau seandainya orang yang berjihad ini tidak gugur, pulang balik ke rumah dengan berbagai sabetan pedang di tubuhnya, tetap orang yang beramal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah melebihi amalnya. Ini hadis yang menyebutkan tentang begitu dahsyatnya tawaran Allah mulai dari hari Senin yang akan datang sampai 10 hari. Jadi sampai Idul Adha. Nah, kemudian tentu timbul pertanyaan, kalau begitu apa yang Allah tawarkan, atau apa amal saleh yang perlu kita lakukan berdasarkan anjuran dari Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama, kenapa bulan Zulhijjah ini begitu istimewa? Allah menawarkan amalan yang paling hebat, yaitu melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Makanya disebut Zulhijjah. Artinya mempunyai, memiliki. Zu itu artinya mempunyai, memiliki. Maka bapak yang punya nama Zulkarnain misalnya, Karnon itu apa? Karnon itu bisa bermakna zaman, satu abad. Karnon itu juga bisa bermakna abad, juga bisa bermakna tanduk. Jadi kalau Zulkarnain artinya yang punya 2 tanduk, atau yang punya 2 abad. Nah, berarti kalau begitu bapak yang punya nama Zulkarnain itu bisa saja punya 2 tanduk.
Namanya sudah punya berarti syaitan, bukan lagi manusia, karena syaitan yang punya dua tanduk. Ya. Jadi begitu juga berbagai macam zulnyo, zulji, zulfikar, itu zu itu artinya memiliki. Al-hijjah artinya haji. Ya. Makanya disebut Zulhijjah, iaitu amalan bulan yang di dalamnya ada haji. Haji amalan yang paling utama di dalam bulan Zulhijjah, dan dia berada di dalam Zulhijjah puncaknya, karena pelaksanaan haji itu dimulai dari Syawal, ya, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah itu sudah boleh melakukan perjalanan haji. Kan Allah menyebutkan al-hajju ashhurum ma'luman, haji itu bisa dilakukan hanya di bulan-bulan tertentu. Bulan tertentu itu apa? Mulai dihitung haji, yaitu setelah Ramadan orang sudah mulai melakukan perjalanan haji dari Syawal, karena orang dulu Pak berbulan-bulan. Jadi berangkat dari Syawal lalu masuk ke Zulqa'dah. Nah, nanti puncaknya haji itu dilakukan dimulai dari berkumpul di padang Arafah, yaitu hari ke-9. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebenarnya haji itu kan cuma 5 hari Pak. Ya. Puncaknya haji yang wajib kita jaga-jaga itu kan sebenarnya 5 hari, yaitu mulai dari 9, ya, kemudian 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi 5 hari itu puncak pelaksanaan haji. Setelah itu selesai. Jadi ngapain kita 40 hari di Makkah, di Madinah? Ya cuma memperbanyak salat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Ya, kalau mau melakukan tawaf sunnah silahkan, dan seterusnya. Ya, jadi yang sebenarnya haji itu bak 5 urutnya tak kaya. Nah, jadi orang berhaji menjadi penghias bulan Zulhijjah, itulah amalan yang paling tinggi. Pertama, hukumnya wajib bagi yang mampu. Yang kedua, yang membuat Allah gembira sekali kepada orang yang berhaji itu karena memang orang-orang berhaji ini Pak, di antara kita pun ada yang sudah berhaji, karena orang-orang berhaji ini memang dia betul-betul berkorban untuk Allah memang. Nah, segala-gala dia korbankan hanya untuk Allah. Bapak bisa bayangkan orang berhaji ini itu keluar dari lorong-lorong sempit di kampung halamannya hanya untuk bisa mencapai rumah Allah, dan perjuangannya, tenaga, pikiran, harta itu habis-habisan. Ya. Coba lihat orang haji itu waktu dia kumpulkan harta demi mewujudkan keinginannya, itu bertahun-tahun Pak, kumpul peng bertahun-tahun untuk wujud daftar haji, daftar 25 juta. Ya. Kemudian berangkat, ketika dipanggil harus store segera sebagai pelunasnya, yaitu 45-an juta. Nanti berubah-berubah kadang-kadang tiap tahun. Bagi sebagian orang 45 juta aja kan mangan Pak minta apa yang. Kadang-kadang ada yang kumpul uang, jualan nasi sikit-sikit, gak tabung, gak daftar haji. Ya, 45 juta itu kalau dia berangkat sendiri. Kalau dia bawa istrinya berarti 135 juta. Ya, karena istrinya 2. Jadi kalau 45 juta, kalau istri 2 berarti tambah 90 juta. Tertuh 55 juta. Saya bayangkan Pak, belum lagi uang untuk ditinggalkan kepada anak-anaknya. Wajib tinggal pengkana amin madu. Belum lagi uang untuk memenuhi keinginan para tetangganya, yublo je kapeh na peng macut, yublo baca jubah Arab, pada baca jubah Arab lebih lagak ini orang pada ini. Yublo cerik kuning, yublo keset kaki Arab ya yublo habis bangai ini. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, dan hebatnya orang yang berhaji ketika mengumpulkan dana itu betul-betul tidak pernah berharap kembali. Jadi mabih aja, kakak mabih 5 juta, kakak habis hangoh, kerana masalah. Tidak ada yang orang berhaji berharap balik modal, tidak ada. Kita kalau buat walimah pesta pernikahan, walaupun itu amalan hebat, bersedekah dalam satu hari mencapai 1000 orang kita beri sedekah, tetapi tetap hati ini ada keinginan mudah-mudahan balik modal.
Buat walimah sudah habis sekitar 50 juta, sudah pakai 2 sapi segala macam 50 juta dengan macam-macam 50 juta. Waktu malam itu sebahagian hitung kado. Bagi kita yang mengeluarkan harta itu tak penting kado, karena tak bisa balik ke kita. Yang penting nyan amplop nyan padum mandum. Hitunglah amplop. Ketika hitung amplop malam, dihitung cuma berempat 10 juta, sedangkan tadi modal 50 juta. Disitulah kita pingsan dari malam sampai subuh. Langsung dalam pikiran saya kapal hana balik modal membacut pi pakan urung tega tak ejo amplop dah wari bank ipaju bina yang mulai itu direwin kembali pak semua pelayanan kita. Kita ndak kadang-kadang banyak orang ndak ikhlas, jadi tetap dia mau pikirannya kargo aku undang je macam-macam. Yang buka kado juga begitu dilihat yang dapat hadiah cuma anduk semuanya. Kata yang rumah pun ke mana titip ton dengan anduknya. Ini dia maunya dia dapat dispenser, kulkas, dapat macam-macam pak yang mama enggak ada yang kasih AC, enggak ada yang kasih kipas angin, enggak ada. Anduk je kerung. Dia kecewa juga aja. Makanya orang kalau berhaji itu tidak ada pikiran itu. Pulang haji tidak pernah dia ucapkan habis pen kokla dah haji. Hanya pulang bacul. Ini kita orang Aceh bang, yang KTP Aceh, itu karena kebaikan orang yang bernama Habib Buga, yang punya harta di Makkah, lalu dijadikan hotel, dan hasilnya itu dia wasiatkan, wakafkan untuk orang haji setiap tahun. Masya Allah, orang Aceh ni bukan karena keistimewaan orang Aceh, tapi karena keistimewaan Habib Buka. Jadi berah bagop sang-sang kok hari orang Aceh asal haji dapat uang. Itu yang diwakafkan oleh Habib Buka. Berapa dapat tahun ini? 2,000 rial. Tahun kemarin tak sampai pak. Tahun kemarin tu kalau kita hitung sekitar 5-6 jutaan, mungkin karena kurs uang juga. Tahun ini Masya Allah 9 jutaan lebih, hampir mencapai 10 juta per orang dengan 2,000 rial itu. Lalu ada orang merasa bangga kali jadi orang Aceh. Kamu merempok kengkah yang haya, orang jauh yang haya. Merasa kok istimewa Aceh. Pu istimewa termadol dumho. Urang hanya temayang dum. JKA Eko semua sudah berubah jadi desi 8. Wajah-wajah desi 8 semua ni pak ni. Wakaf orang yang hebat pak. Masya Allah, hartanya dia berikan untuk jamaah haji, dia wasiatkan, dia wakafkan. Maka jemaah melakukan Allah, haji itu benar-benar menghabiskan harta sehingga kita tidak peduli berapa habis ke ni. Dan itu salah satu kebanggaan Allah di hadapan malaikat. Mereka menghabiskan harta mereka untuk bisa menemuiku. Lalu kemudian orang haji ini kenapa begitu istimewa Zulhijjah sehingga dengan adanya amalan haji? Karena orang haji ini tenaganya habis-habisan juga. Dia tidak peduli lagi pak. Padahal berangkat di umur yang sudah tak bertenaga. Kok tua-tua kan berangkat. Sudah tidak bertenaga, tapi tetap dia berangkat pergi, tidak peduli mau meninggal di sana, mau capek-capek lah. Makanya kan orang haji itu kan habis-habisan juga pak. Pelaksanaan haji 5 hari itu puncak kelelahan. Diboyong ke Arafah, lalu pulang ke Muzdalifah, ngutip batu. Ada yang kadang-kadang ikut manasik di umur tua. Waktu kita tanya, kiban bere punan depu, hana depu tapu, yang penting aku ikut katanya. Tak tahu dia isi manasiknya. Ada yang bawa batu dari Laut Semawi main batik. Padahal suruh kutip batu di Muzdalifah, dibawanya dari Laut Semawi. Jadi banyak perkara pak. Itu dari Muzdalifah ke Mina, lalu lempar jamrah Aqabah, balik lagi ke Mina, ke Mekah dulu, kemudian tawaf ifadah, lalu balik lagi ke Mina, kemudian lempar jamarat 3 hari di bawah gelombang orang yang Masya Allah jutaan. Tapi dia lakukan. Dia lakukan, tidak peduli apapun tantangan dia lakukan. Apa tidak sayang Allah? Itu WC di Mina, WC di Arafah pak. Alhamdulillah ini tahun ini sudah bagus sekali dibuat. Bahkan WC di Arafah itu saya lihat tayangannya,
itu ber-AC, WC-nya ber-AC. Dan semakin permanen. Jadi kemah-kemah yang dulu di Mina itu sudah mulai dipermanenkan dengan bangunan-bangunan yang begitu indah. Tapi yang namanya jutaan orang, ya tetaplah bermasalah. Ya, WC umum, orang jutaan. Ya, katanya sakit di depan kita masih ada 29 orang lagi. Ya, kita sanggup antri, kita tidak sanggup antri. Makanya kadang-kadang kita memakai jurus nenek moyang kan, nyo perut nyo uleh, nyo perut nyo uleh, nyo perut. Terus kita lafalkan ini perut, ini kepala, ini perut. Akhirnya betul-betul berubah, naik perut ke kepala. Maka haji utak kan. Kepalanya itulah dia gara-gara sering-sering mengatakan nyo perut nyo uleh, nyo perut nyo uleh. Lam uleh perut saja. Makanya jadi koruptor. Kenapa? Karena dalam kepala ini perut saja nanti. Jadi jemaah melakukan Allah sampai begitu perjuangan, Pak. Jadi ini perlu kita fahami kenapa Zulhijjah begitu mulia. Karena pertama amalan haji. Kalau pengorbanan perasaan pikiran itu jangan tanya. Bapak tahulah orang yang sudah berhaji itu kayak mana korban perasaan. 40 hari dia tinggalkan keluarganya. Itu nak peduli, entahlah kalian hiduplah kayak mana-mana bisa hidup. Cuma ada wasiat-wasiat waktu mau berangkat itu kan wasiat-wasiat semuanya. Si bapa mengatakan ke anak paling tuanya, jaga adik semuanya. Kalau bapa meninggal, kalau mama meninggal, itu jangan sampai kau pukul adikmu. Kalau bagi warisan, nanti kalian tinggal di rumah ommu. Memang kayak itu. Kalau seandainya ayah dan ibu nak pulang lagi, itu terus diwasiatkan. Karena memang sudah 40 hari itu tidak pernah berpisah dengan keluarga mencapai 40 hari misalnya yang selama ini tinggal bersama. Tapi diwasiatkan karena khawatir itu menjadi hari terakhir. Kalau mama macam-macam wasiat. Wasiat untuk anak itu macam-macam, jadual bangun pagi, jadual minum susu adik, jadual ini sampai jadual macam-macam. Dia nasihati semua. Perasaan hancur lebur, bang. Apalagi ketika naik bus itu, terakhir naik bus depan Islamik itu kan sudah peluk cium tu, dah banjir air mata. Islamik itu kan sampai banjir malam kemarin, bang. Banjir Islamik kan, penuh mata tu. Ya, klik kedih, bang. Naik bus, lambai tangan tak putus-putus, lambai tangan mesuk-suk, bang. Ya, tersuk-suk, terisak-isak nangis sampai ke jembatan Ketablang bertambah keras nangisnya. Ya. Macet 2 jam, hai klik hidung urut. Jadi jemaah mulakan Allah Subhanahu wa taala, lihat pengorbanan orang haji. Makanya Allah tawarkan tawaran yang menggila kepada orang haji. Ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui nabinya Rasulullah mengatakan, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladathu ummu. Barang siapa yang pergi haji lalu selama haji tidak melakukan rafas, tidak ada cakap kotor, wala fusuk, dan tidak ada maksiat orang haji itu ya melanggar larangan ihram, pakai minyak wangi, tidak boleh cabut bulu segala macam, itu maksiat versi haji, tidak boleh dilanggar. Nah kemudian raja'anhu kayaumi waladathu ummuh, maka pulang dari haji dia bagaikan bayi yang keluar dari rahim ibunya. Jadi orang haji itu digugurkan semua dosa-dosanya. Betul-betul di situ hadisnya sahih, pulang seperti bayi pulang. Kalau dia betul-betul ikhlas, berjuang habis-habisan, berguguranlah dosa-dosanya. Cuma setelah itu yang bermasalah buat dosa baru. Kemudian dalam hadis yang lain kata Rasulullah, saya tidak hafal matanya dengan baik, kata Rasulullah, tidak ada hari yang paling banyak Allah bebaskan orang dari api neraka kecuali orang-orang yang berada di padang Arafah. Yang paling banyak hari yang Allah membebaskan orang dari atau hambanya dari api neraka adalah orang-orang yang berkumpul di padang Arafah. Itu semua yang berkumpul, kalau Allah melihat dia betul-betul ikhlas dan layak untuk tidak dimasukkan ke neraka, maka Allah catat namanya, ini haram neraka. Jadi betul-betul Pak direkomendasi oleh Allah, ini tidak boleh masuk neraka, ini tidak boleh masuk neraka. Kapan itu terjadi? Di padang Arafah.
Ya, saking sayangnya Allah kepada mereka yang berkumpul di padang Arafah. Makanya ada orang Pak itu nggak paham waktu manasik itu, nggak paham di padang Arafah itu disuruh apa? Berdoa, berzikir. Nah, nanti ada sunnah melakukan khutbah di padang Arafah. Ini ada orang ketika di padang Arafah akan berdoa, akan berzikir. Gue dia jalan-jalan, jalan ke Jabal Rahmah, ya, menuju ke tugu tempat pertemuan Adam dan Hawa. Padahal tidak ada sunnahnya dalam fikih untuk menuju ke situ. Kalaupun pergi ya jangan sekedar hanya melihat, jangan dijadikan sebagai tumpuan untuk berada di padang Arafah itu. Ini menuju ke tempat pertemuan Adam dan Hawa, lalu mengambil sebuah filosofi sebagaimana mereka begitu erat, maka kita pun berharap supaya keluarga kita juga begitu. Lalu diambil Pak spidol permanen, tulis di batu-batu yang ada di padang di Jabal Rahmah itu, tulis nama dia, nama istrinya, lalu dilingkari dengan lofe, ya, dilingkari dengan lofe. Baguslah Pak, cukuplah di batu-batu itu nama pasangan-pasangan, tulis Mak, ya, Yanto dan Yanti, lalu kemudian ditulis dilingkari dalam lofe, ya, ditulis semoga hidup bersama selamanya. Pulang haji cerai, berat bangai kan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, itulah kebodohan. Dia tidak doa. Padahal padang Arafah itu tempatnya zikir, doa. Nah, ini permasalahan ini yang kadang-kadang tidak dikuatkan. Padahal itu hari pembebasan dari api neraka, hadis yang sahih. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illa al-jannah. Haji mabrur itu tidak pantas diberikan pahala kecuali surga. Makanya mabrur itu menjadi penyebab surga. Dan itu hanya ada pada orang berhaji. Amalan lain tidak disebut mabrur. Amalan lain disebut makbul. Mabrur hanya pada kalimat haji. Dan orang haji mabrur itu bukan ketika sampai di bandara Sultan Iskandar Muda lalu sujud syukur lalu disebut mabrur. Nah, Pak, mabrur itu ada tandanya. Salah satu tanda setelah pulang dia berubah keadaannya, ya, berubah keadaannya. Bagaimana berubahnya? Pertama, dia ifsya as-salam, kata Nabi ketika ditanya tentang mabrur. Dia menjadi orang yang mendamaikan, dia damai dan menjadi pendamai. Ya, nah, jadi kalau suami itu kalau dulu temperamental, pulang haji kemudian tidak lagi begitu, sudah cooling down. Ya, jadi ada masalah apa-apa ke legeim, ya, kalau ada ribut-ribut dalam rumah tangga itu, ya, dia paling ke kedai kopi, kemudian duduk, nanti pulang udah aman. Kalau dulu tidak Pak, sebelum berhaji itu, ya, kalau sudah ribut dia terbang untuk menghancurkan plafon, kemudian menghancurkan jendela, mengamuk luar biasa. Pulang haji tidak lagi begitu, itu tanda-tanda itu. Kemudian dia tidak jadi provokator. Pulang haji itu tidak menjadi provokator, itu tanda-tanda mabrur. Kalau pulang haji makin bertambah memprovokasi di grup, ya, jadi kudupum lemparkan asap berubah jadi api, ribut satu komplek gara-gara dia, ya, itu tidak ada tanda mabrur Pak. Ya. Kalau jadi provokator itu melawan apa yang dibilang sama Nabi. Karena ciri haji mabrur itu dia menjadi pengislah, dia yang jadi pendamai, kan jika provokator. Maka kadang-kadang kan orang tidak menyadari itu. Bergaya haji, jubah diuruk ke mana-mana, tapi but provokasi, adu domba orang, itu tidak ada apa. Lalu kemudian bertambah bagus it'amu ta'am, kedermawanannya. Ya, bertambah bagus kedermawanannya. Jadi iba melihat fakir, melihat miskin, kemudian suka berwakaf, ya, dan apapun kebaikan Pak yang sifatnya menolong orang itu mulai cepat sensitif dia terhadap itu, ya, muncul segera. Ini tanda-tanda akan mabrur. Dan kemudian termasuk lebih bagus ibadahnya setelah berhaji. Sudah mulai berjamaah Pak, titik waktu semayang jamaah, walaupun di bawah terik matahari jamaah. Yang tanda-tandanya haji akan mabrur. Tapi kalau model pulang haji tidak pernah berjamaah, tidak pernah pun. Waktu kita lihat kadang-kadang Pak, waktu semayang subuh yang urung-urung sat itu pun 70%-nya bukan orang berhaji. Yang Pak haji tidak tahu di mana. Haji sudah ada 2 kali tapi tidak pernah. Jangan pikir mabrur begitu mudah. Mabrur itu divonis ketika sakaratul maut, ketika meninggal dunia baru diberikan hadiah mabrur. Jadi bukan begitu pulang langsung mabrur. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, inilah yang menyebabkan
Amalan pertama yang paling hebat adalah haji, sehingga Zulhijjah penuh dengan amal saleh yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang belum daftar, segera daftar. Apa yang daftar, Pak? Haji, bukan BPJS. Haji, daftarkan segera haji, Pak. Jangan ditunda, kecuali tak mampu. Kalau tak mampu, tak usah dipaksakan diri. Allah tak tanya. Allah tak tanya. Kalau kita benar-benar tak ada rezeki, enggak usah paksakan. Berusahalah untuk sedikit-sedikit menabung. Itu kapan yang ada, maka daftarkanlah. Jadi jangan menghabiskan harta ke negeri-negeri dengan berjalan-jalan ke negeri-negeri yang lain selain lebih dahulu mendaftarkan haji. Dan jangan umrah, Pak. Ada orang daftar haji belum, tapi umrah berkali-kali. Ini salah. Dia umrah itu boleh, tetapi setelah daftar haji, sambil menunggu kapan berangkat. Ini daftar haji enggak, sehingga umrah 29 juta, 30 juta. Umrah mampu, daftar haji 25 juta enggak daftar. Dosa besar, Pak, kalau enggak daftar haji. Ini hati-hati, bagi yang belum daftar haji jangan meremehkan, karena ada hadis walaupun dhaif tapi dikuatkan oleh hadis yang lain. Rasulullah mengatakan begini, man attaqal hajja falam yahujja, barang siapa yang sudah mampu untuk berhaji tapi tidak juga merencanakan haji, enggak ada juga rencana haji, udah mampu dia, Pak, falyamun insya'a yahudiyan atau insya'a nasraniyan, maka kalau dia matinya di antara dua pilihan, apakah dianggap sebagai Nasrani atau dianggap sebagai Yahudi. Ini bencinya Allah kepada orang yang diberi nikmat tapi tidak merencanakan haji. Maka payah segera daftar haji. Kita mengatakan, Pak Hom, anapeng long, anapeng. Di rumah itu Fortuner satu samping dalam garasi, Pak. NMAX saja sudah satu harga daftar haji. Belum PCX, belum XMAX yang katanya 50 km cuma seliter. Yang daerah 50 juta yang belum. Haji tidak daftar. Padahal semua barang itu barang tersir, bukan barang sekunder pun. Kita tidak ada mobil pun masih bisa jalan kerja. Tidak ada XMAX bisa pakai Suprafit. Pemecih yang 55 juta misal contoh. Tapi haji tidak daftar. Ini siap-siap nih, siap-siap. Kalau mati masuk ke jurang dengan NMAX, dengan urung dalam rakam 3 jum. Banyak sekali orang, Pak, meremehkan urusan ini. Ngaku tak mampu. Waktu kita masuk ke ruang tamu di rumahnya, satu paket kursi Jepara, Pak, lengkap dalam ruang tamu. Ini satu paket kursi Jepara berapa? Berapa, Pak? Bapak jangan pura-pura enggak tahu. Padu Ibu, kursi Jepara sewa paket. 25. Kan? Penting kursi Jepara dalam ruang tamu. Kita taruh ambal ini, Pak. Orang bisa disungu, disinyu, di kaki pun bisa disinyu ke depan, diselonjorkan ke depan. Duduk di atas kursi Jepara, bertuh, cumut, bertuh, Pak. Bisul pun pecah itu, Pak. Saking kerah ni. Lalu beli 25 juta. Haji nak daftar di ruang tamu kursi Jepara, belum lampu kristal di atas kursi Jepara itu. Lampu kristal berapa? Benar kali 25 juta. Baru ngurusi lampu kristal. Kai ferry. Saya tak tahu itu, Bro. Gordon aja, Gordon Singapura. Memecih Gordon Singapura dan memecih 10 gelombang kanan, 10 gelombang kiri. Coba bayangkan, Bapak, haji nak daftar, mengaku selalu nak mampu. Ini luar biasa maksiat yang dilakukan. Ini hati-hati. Yang belum daftar, yang sudah daftar aman, Pak, tak masuk dalam keadaan seperti ini. Yang sudah daftar tinggal nunggu itu. Nah, kalau sudah nunggu, kita mau berumrah berkali-kali, silahkan Bapak Ibu. Berkali-kali umrah silahkan, karena Nabi pun pernah umrah sebelum haji. Walaupun ada yang gagal dengan perjanjian Hudaibiyah, itu silahkan. Jadi baik pabih pengilai kerja umrah, apalagi sampai pergi ke 3 negara berulang-ulang, Singapura, Malaysia, Thailand, berulang-ulang, haji tak daftar. Ini cukup bahaya posisi seperti ini. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama.
amalan yang menyebabkan Zulhijjah begitu dahsyat. Yang kedua, 5 menit lagi setelah itu kita bertanya jawab. Yang kedua, disunnahkan, ini tadi amalan wajib, sekarang baru masuk ke amalan sunnah. Yang kedua, disunnahkan untuk melakukan puasa sunnah Zulhijjah, ya, dan itu berdasarkan keterangan hadis. Kata isteri Nabi dari Hafsah dan beberapa isteri Nabi menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu sering atau senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ya. Jadi puasanya mulai hari Senin depan, Pak. 9 hari, puncaknya hari ke-9 atau disebut dengan hari Arafah. Nah, hari Arafah itu ada hadis lain yang mengatakan tentang istimewanya hari Arafah. Rasulullah mengatakan, siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Arafah, ahtasibu ayukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah, maka aku berharap kepada Allah diampunkan dosa orang yang puasa itu setahun lalu ditambah lagi setahun, berarti 2 tahun kepampun dosa dengan hari Arafah. Caranya puasa, ya, caranya puasa. Jadi Bapak Ibu, ini hari-hari kita ni, Raya Senin ni, ini memang hari yang sedang dipantau oleh Allah bagi yang pingin masuk surga. Dengan banyaknya amal yang ditawarkan Allah, salah satunya puasa sunnah. Kalau bisa puasa 9 hari, Pak, puasa 9 hari. Mulai dari orang Senin, menyunjit puasa aja dia. Ya. Selama sehat badan, sehat pikiran. Ya. Karena begini, Pak, ada orang yang ditawarkan amal soleh oleh Allah ketika masih hidup, dia tidak ambil, lewat. Alah, nanti dia mengatakan begini, alah mata sunnah pi, kan itu cuma sunnah, kan dia tidak dosa kalau kita tinggalkan. Jadi tidak usah ribet kali lah, tidak usah ini masalah, tidak usah diperberat lah, ya, kan begitu. Betul, itu hukumnya sunnah. Tapi kita ingat bahawa ketika seseorang meninggal dunia, salah satu yang dia bermohon-mohon kepada Allah bukan pada yang wajib. Karena yang wajib dia tidak mungkin dikasih izin. Dia berharap diizinkan solat sunnah. Dan itu berdasarkan hadis Nabi. Orang di kuburan tu yang dulu menolak dan meremehkan ketika ditawarkan amalan sunnah, dia bermohon-mohon agar diizinkan untuk solat sunnah yang ringan, puasa sunnah. Maksudnya yang wajib jika dia tidak berharap karena tidak mungkin dikasih. Tapi ternyata yang sunnah pun tidak dikasih keluar lagi dari kuburan. Siapa mereka? Yang dulu ketika masih hidup, dia ketika ditawarkan amalan yang menambah timbangannya, dia tidak mengambilnya. Ya. Maka kalau bisa kita ambil, Pak, walaupun harus takab igong, ya, tahan sedikit 9 hari itu, ya, semampunya kita puasa. Oh, tidak sanggup 9 hari, ya, berapa hari yang sanggup lah. Misal 2 hari sanggup, lalu 1 hari itu rupanya tidak sanggup, kita udah tidak apa-apa, nanti besoknya puasa lagi. Tidak beraturan tidak apa-apa, karena dia masuk 9 hari Zulhijjah. Niatnya niat Zulhijjah, puasa Zulhijjah. Kalau tidak sanggup juga, ya, paling kurang 1 hari yang harus kita jaga, itu hari Arafah. Ya. Minimal 1 hari Arafah itu kita jaga. Ya. Nanti ada orang yang ditanya, Bapak ada rencana nak puasa, Ibu tak ada rencana puasa Arafah besok. Apa jawabannya? Kiban dah puasa orang megang. Ini Pak, jawaban terbodoh di sepanjang tahun selalu adalah kiban dah puasa orang megang. Megang itu syariat, bukan tidak berpahala. Itu hanya adat istiadat, dan itu cuma adat istiadat Aceh. Medan Nejah hanya itu pun megang-megang. Orang Padang tak tahu megang-megang kecuali dia tinggal di Aceh, Pak. Tak ada adat itu di negeri lain, ya. Di Arab, sepanjang orang Arab itu, Pak, itu tak ada istilah megang, dan tak ada pahala pun bermegang-megang, ya. Bapak pernah dengar hadis, barang siapa yang melakukan megang maka diampunkan dosa dari satu megang ke megang yang lain. Pernah dengar? Tak dengar, Pak? Hana, Pak. Jadi jangan sampai dibodoh-bodohi oleh adat. Tak puasa sunnah dengan pahala 720 hari diampunkan dosa hanya gara-gara melaksanakan megang. Nyan megang pi, Pak, pegat bermecih belosi.
Para pedagang kadang-kadang sampai daging itu suka-suka dinaikkan harga. Worth RM50. Megang kan tak mesti dengan daging misal. Oh, orang pegang citron 3 misal. Pemecah mas citron 3 dengan si. Ya, itu contoh. Itu betul menunjukkan apa? Itu kan sebenarnya pikiran manusia saja itu. Ya. Kita megang Pak dengan daging bebek sama. Tetap juga makan. Maka paling bagus itu hari megang itu buka puasa nanti baru dengan yang istimewa sedikit, tapi jangan tinggalkan puasa. Ya, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala ini ambil kesempatan ini dan satu catatan bagi ibu-ibu khusus yang masih punya suami ya, dan suami ada bersamanya, khusus bagi perempuan Pak, itu ada syarat tambahan karena ini puasa sunnah, maka wajib minta izin suami. Wajib minta izin suami. Tidak sah puasa sunnahnya kecuali izin suami. Rasulullah yang mengatakannya. Kata Rasulullah, la tahillu li imra'atin, tidak sah puasa seorang perempuan, tidak halal, tidak sah. Ya. Kapan? Wa zawjuha baina yadayha illa bi izni. Ya, dan suaminya ada bersamanya kecuali dengan seizin suaminya. Jadi bahasa Nabi itu yang pertama, yang wajib diminta izin suami yang ada bersamanya. Ya, maksudnya suami itu ada pulang ke rumah, itu wajib minta izin. Ya. Tapi kalau suami tidak ada, misal suami kerja di kapal layar misal 6 bulan sekali pulang, itu tidak wajib minta izin. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan pelayanan. Kenapa disuruh minta izin perempuan Pak? Kenapa disuruh minta izin suami? Karena berhubungan dengan pengabdian dan pelayanannya. Ya, kadang-kadang suami tersinggung gara-gara istri puasa tidak bisa melayaninya. Ya, makanya kan ada istri yang kadang-kadang minta izin sama suami, bang besok saya puasalah dari 1 sampai 9. Kalau suami bilang tidak boleh, tidak boleh. Tanya istri, kenapa tidak boleh? Tahun lalu waktu kamu puasa 9 hari, kami dalam 9 hari itu nasi pagi tidak ada, nasi siang tidak ada, nasi maghrib kamu yang habiskan waktu buka puasa. Si guru-guru kamu detik-detik lah rumah gara-gara kah puasa. Ya. Hanya puasa ni. Kata suami tak boleh puasa. Kalau suami bilang tak boleh puasa, jangan puasa ibu. Karena tak sah. Bukan hanya tak diterima, tak sah puasanya. Karena itu syarat tambahan bagi seorang isteri. Ya. Dan itu juga perlu diketahui. Kenapa kok begitu hukum? Nah, disitulah skala prioritas berbicara. Bagi seorang isteri, pengabdian terhadap suami itu berkali lipat lebih dahsyat pahalanya dibandingkan melakukan amalan sunnah. Ya. Maka kan isteri itu kan bisa masuk surga hanya dengan 4 perkara. Salat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, yang penting bagus, kemudian tidak menampakkan auratnya atau menjaga kehormatannya, dan yang terakhir taat pada suaminya. 4 perkara seorang isteri bisa hidup di dunia ini, maka nanti di akhirat Allah mengatakan waqila laha, Allah mengatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah ke surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun yang engkau sukai. Maka ketika suami merasa tersinggung dengan puasanya istri, kalau itu puasa sunnah, maka jangan lakukan. Kadang-kadang suami butuh istri, ya, dan ketaatan pada suami itu lebih besar pahalanya dan lebih mudah masuk surga daripada mengamalkan amalan sunnah. Nah, itu yang perlu diketahui. Maka ya sudah, jangan puasa. Bahkan sebagian istri mengatakan, alhamdulillah cip nyan jawabanku preh ini. Berarti mah ada rencana puasa. Yang tapi biasanya begini Pak, kalau suami saleh dia yang ngajak-ngajak puasa. Ini puasa ya, ini kita puasa semua nih 9 hari, semampunya kita puasa. Itu suami betul-betul pemimpin Pak. Itu betul-betul suami yang menjaga keluarganya. Ini puasa semuanya, kita puasa. Kan indah sekali puasa bersama Pak, buka bersama ya. Nah, ini perkara yang perlu kita jaga di dalam Zulhijjah. Dan sebagai penutup, nanti ada pertanyaan Pak, bagaimana kalau hari nanti hari Arafah tu, kan hari Arafah tu hari 9 di kalender, hari ke-9. Kayak mana nanti kalau berbeda dengan hari wukuf di Arafah? Karena sudah pernah terjadi kan, wukufnya beda, kita di sini beda. Jadi hari Arafahnya beda dengan wukuf di Arafah. Pertanyaannya, apakah hari puasa Arafah itu harus sama dengan pelaksanaan wukuf di Arafah? Ini sudah pernah terjadi berapa kali Pak? Beda.
Memang ada khilaf, Pak. Memang ada khilaf. Sebahagian ulama, tapi tidak banyak, terutama ulama Saudi, itu mengatakan kapan terjadi wukuf, di situ terjadinya hari Arafah. Jadi puasanya harus sesuai dengan hari wukuf di sana. Okey, itu kelompok pertama. Tapi kelompok jumhur ulama yang lebih banyak lagi mengatakan bahawa tidak ada hubungan hari 9, iaitu hari Arafah, dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Jadi kita mana yang kita pilih? Ikut wukuf atau ikut kalender? Jawaban yang paling banyak dan paling masuk akal itu adalah ikut kalender. Kenapa, Pak? Yang pertama, puasa Arafah itu sudah dibebankan oleh Allah kesunahannya mulai dari 2 Hijriah bersamaan dengan turunnya anjuran kewajiban melakukan puasa Ramadan. Jadi puasa Arafah itu sudah ada di 2 Hijriah. Sedangkan wukuf di Arafah baru ada di 9 Hijriah waktu haji pertama Nabi. Selain itu tidak ada wukuf. Jadi Nabi sudah berpuasa 7 kali puasa Arafah, baru ada wukuf di Arafah. Yang pun. Yang kedua, kita hari ini mengambil hukum, kan hukum zaman modern. Kita mengatakan, masa kita beda dengan Arab Saudi yang wukuf di Arafah? Kan kita bisa tahu langsung di sana wukuf, di sini kita juga kan bisa tahu langsung. Ini kan hukum zaman modern, Pak. Sedangkan hukum Islam itu diterapkan mulai dari zaman belum modern sampai modern tetap berlaku. Sedangkan kalau jawaban seperti ini tidak bisa berlaku ke masa Nabi. Bagaimana Nabi bisa memberitahu bahawa di sana sedang wukuf kepada seluruh penduduk Islam di Madinah? Misalnya Nabi sedang wukuf nih di Makkah. Bagaimana cara Nabi kasih tahu ke Madinah, ke Syria, ke Syam waktu itu bahawa kami sedang wukuf, maka puasalah? Bagaimana cara Nabi kasih tahu? Pakai WA. Nabi nak WA, pakai video call. Mana ada bisa? Harus kirim utusan, kurir, kirim utusan. Waktu wukuf kirim utusan. Berapa hari sampai ke Madinah utusannya? 7 huruf baru teruk. Habis huruf raya baru teruk. Apakah wukuf kali 7 huruf yang kali? Makanya orang kan, Pak, waktu jawab hukum dia jawab dengan zaman modern. Dia tidak membayangkan hukum Islam itu harus berlaku di masa modern, bisa juga berlaku di masa sebelum modern. Maka jawaban yang paling masuk akal, hari Arafah itu tidak bersangkut paut dengan hari wukuf di Arafah. Dan itu jumhur ulama berada di situ. Makanya tidak usah ribut-ribut. Banyak kiban dalam grup WA ti ilom, napa provokator zero ba ti ilom. Nya hanasah bo, yang puasa Arafah hana sama dengan wukuf hanasah apa. Nanti kan kita tinggal jawab, bangai ka baca le begeun. Ka ikut pengajian subuh Sabtu. Ka pajuh bubungkuh 3 dengan kamu. Jadi jemaah dekat Allah Subhanahu wa taala, ini 2 amalan dulu. Dan nanti amalan terakhir kita disunnahkan kurban. Saya fokuskan kurban di Sabtu yang terakhir kita bertemu tentang tata caranya, apa yang boleh, apa yang tak boleh.